Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Revista. Kali ini saya akan membahas tentang project kita nih. Nah, karena project saya itu bertemakan pendidikan, jadi kita akan membahas tentang pendidikan. Tapi di pertemuan kali ini kita ingin membuat tentang from register, from login dan juga halamannya. Maksud halaman ini di sini itu adalah halaman utamanya ya guys. Nah, tapi di sini register sama login itu tuh kita cuma buat simple aja karena kita ingin menunjukkan keberhasilan dari register dan juga loginnya ini gitu. Nah, ini yang sedang teman-teman lihat semuanya ini adalah tampilan halaman utamanya. Nah, tapi sebenarnya halaman utama itu tidak seperti ini ya guys. Cuman ini simpelnya aja gitu. Oke, pertama, kalau misalkan kita berbicarakan alurnya itu ya adalah selamat datang di halaman kami. Nah, karena kita belum memiliki akun, jadi kita masuk ke klik masuk. Nah, dia akan mengarahkan ke halaman login. Nah, tapi di sini kan kita semisalnya kita belum punya akun ya guys. Jadi kalau misalnya kita belum punya akun, kita klik yang ini, yang belum punya akun, regis. Kita klik ini. Nah, di regis itu tuh dia disuruh menginputkan nama, alamat, tanggal lahir, username, password, dan juga harus kita mengkonfirm password. Nah, di sini sebelum kita mengeksekusi halaman ini, saya akan jelaskan dulu tampilan dari register. Nah, tampilan dari registrasi itu ada di sini. Nah, di sini ada ini CSS-nya ya guys. Ini semuanya adalah CSS-nya yang akan menampilkan seperti ini. Nah, ini masalah gambar. Ini akan saya jelaskan nanti kenapa bisa ada gambar di sini. Ini belum saya hapus tapi nanti bakal saya jelaskan di akhir. Sekarang kita fokus dulu ke form halaman registernya ya. Nah, di sini dia akan saat kita sudah mengisi nama, alamat, dan kawan-kawannya, dia akan mengarahkan ke registrasi, root registrasi dengan metode post. Nah, root registrasi itu teman-teman bisa lihat di root yang namanya registrasi, ini dia namanya. Nah, dia pemanggilan yang di view tadi, yang root registrasi itu pemanggilannya itu berdasarkan nama yang sudah kita inisialisasi di rootnya. Kita inisialisasi namanya itu adalah registrasi. Nah, sedangkan registrasi itu akan memanggil di out controller dengan nama functionnya itu adalah registrasi. Out controller di mana? Di sini kakak. Nih out controller yang registrasi. Nah, di sini. Setelah kita mengisikan inputkan nama, alamat, dan lain-lain, dia akan memproses inputannya. Nah, proses inputannya itu di dalam function registrasi, teman-teman. Nah, di dalam function registrasi itu sudah ada validate atau validasi ya. Nah, jadi seperti apa? Jadi, saat kita menginputkan nama, dia itu harus required atau harus terisi kolom nama dan juga harus berupa kalimat atau dia tidak boleh angka. Jadi dia bisa A sampai Z atau A kecil sampai Z kecil. Jadi terserah mau di huruf besar, mau huruf kecil, tapi dia tidak boleh angka. Nah, gitu juga dengan kolom alamat, dia harus required atau harus terisi dan juga maksimal karakternya itu adalah 300 karakter. Nah, kalau tanggal lahir itu harus berupa date, kalau username itu wajib terisi, dan password itu tuh mengharuskan dia ada huruf kapitalnya atau huruf besar dan juga harus ada angka. Nah, di confirm dan pastinya kalau misalnya kita ingin menginputkan konfirmasi password itu tuh harus sama dong dengan kolom password isinya ya kan. Makanya di validate ini yang confirm kita harus menyamakannya dengan password. Makanya kita buat same password gitu. Nah, apabila validasi namanya itu salah, maka dia akan menampilkan kata-kata nama hanya boleh berisi huruf dan juga spasi. Begitu juga dengan password, kalau misalkan inputan user passwordnya itu salah, tidak sesuai dengan validasi yang diinginkan oleh kita, itu akan menampilkan kata-kata password harus mengandung minimal satu huruf kapital dan juga satu angka, gitu teman-teman. Jadi ini bahasanya tuh terserah kita mau yang kayak mana, cuman ini mewakilkan tampilan apabila
user itu salah dalam penginputan nama ataupun password. Nah, setelah dia memvalidasi seluruh inputan user, dia akan mengarahkan nih. Redirect itu tuh artinya mengarahkan halaman ini tuh selanjutnya tuh kemana gitu. Dia akan mengarahkan ke login. Nah, ke login dengan uh, tampilan sukses. Ini nih namanya session ya, tampilan sukses. Ini adalah key-nya sukses. Nah, sukses itu kalimat itu seperti apa? Yaitu seperti registrasi berhasil, silahkan login. Nah, gini teman-teman. Nah, pemanggilan dia di login itu tuh kita bisa cek lagi di root kita. Nih, yang login nih, pemanggilan login itu adalah di out controller dengan nama functionnya itu adalah login. Kita cek lagi, out controller dengan nama functionnya itu adalah login. Nah, jadi setelah dia memvalidasi di function registrasi ini, dia akan mengarahkan ke function login. Ternyata di function login itu ada validasi lagi nih teman-teman, yaitu username-nya itu harus terisi dan juga password-nya itu dengan minimal 3 dan harus ada huruf kapitalnya. Nah, karena kita di sini belum bermain dengan database, otomatis kita harus menginisialisasikan dulu username dan juga password itu tuh seperti apa gitu. Karena kita belum bermain database ya teman-teman. Jadi kita masih simpel-simpel aja gitu. Nah, coba kita eksekusi ya registrasinya ini. Misal nama saya itu adalah Dinda, alamatnya itu saya buat di Rumbai, tanggal itu saya buat di hari ini. Username itu terserah aja. Saya buat nama saya sendiri. Passwordnya itu kan dia bilangnya harus satu huruf besar dan juga angka. Dan juga di sini harus sama. Nah, saat saya mengklik registrasi, dia tuh harus mengarahkan ke login dong, teman-teman, seperti yang ada di rootnya tadi. Yang ada di controllernya. Nah, jadi harus registrasi. Nah, dia akan bilang registrasi berhasil, silahkan login. Nah, karena di sini itu tuh sudah sukses. Tapi kalau misalkan gagal, dia akan kembali lagi ke halaman registrasi. Maksud gagalnya itu apa? Kalau misalkan konfirmasi passwordnya itu beda dengan passwordnya. Misalnya nih saya asal-asal aja. Nih. Nah, dia akan salah. Dia bilang konfirmasi itu harus match dengan passwordnya. Maka dia akan menampilkan halaman registrasi ulang. Tapi kalau benar, dia akan menampilkan halaman login gitu teman-teman. Nah, dia akan memunculkan ke halaman login. Dia bilang registrasi telah berhasil, silakan login. Ini namanya itu adalah fresh data. Itu karena kita menggunakan ini. With sukses registrasi berhasil, silakan login itu menggunakan flash. Ya, seperti itu ya teman-teman, flash. Oke, di halaman login itu tuh kita menggunakan validasi juga. Dan ini teman-teman, jika request username itu adalah ini dan juga passwordnya itu adalah ini, dia akan mengarahkan ke root home. Nih, ke root home dengan menampilkan kata-kata sukses login berhasil. Tapi kalau misalkan salah, dia akan session itu akan hilang dan dia akan menampilkan ulang form loginnya. Nah, ini ya pembacaan codingannya ya teman-teman. Nah, kenapa kita tidak menggunakan username dan juga password yang kita set di halaman registrasi tadi? Karena kita belum memiliki database, teman-teman. Kalau misalkan kita sudah punya database, dia akan tersimpan registrasi kita tadi itu akan tersimpan dan dia pas kita pemanggilan di login dia akan benar gitu. Tapi kalau karena kita belum memiliki database, jadi itu tuh hanya tersimpan gitu aja, hanya berhasil gitu aja, nggak tersimpan di database gitu. Makanya dia belum bisa kita panggil username dan juga passwordnya itu dari registrasi. Nah, makanya kita inisialisasi sendiri username dan juga passwordnya. Nah, jadi di sini kita berhasilkan username-nya itu ada ini dan juga passwordnya itu adalah yang sama. Tapi apabila kalau misalkan dia salah, antara username dan juga password itu salah, dia akan mengatakan login gagal, coba kembali. Seperti ini, dia akan menampilkan form login ulang
dan juga akan menampilkan login gagal coba kembali. Tapi dengan kuncinya error ya, apabila error. Nanti ini saya akan tunjukkan di view-nya nanti. Tapi kalau benar seharusnya dia akan menampilkan home dengan kalimat login berhasil. Kita coba. Nah, dia akan menampilkan ke home. Ini home apanya setelah kita login. Nah, sekarang kita cek di view registrasi. View login. Tadi apabila kita tadi apabila kita ada error-errornya tadi ya di controllernya, nih sini. Nih, ada sukses dan juga ada error. Itu bisa teman-teman lihat di sini. Nah, apabila sessionnya itu sukses, maka dia akan menampilkan sukses yang telah kita set tadi di controllernya. Tapi apabila session itu error, maka akan tampilkan kata-kata error yang udah kita set di controller, gitu teman-teman. Ini if else yang ini untuk melihat kondisi apabila dia error ya teman-teman. Itu memang udah dari sananya, dari levelnya. Nah ini apabila kita sudah mengetikkan inputan login di sini. Nih apabila kita sudah menginputkan login, dia akan mengarahkan ke root login. Root login itu adalah di sini. Ini dia name root loginnya. Itu memanggil function login di out controller. Nih, dia akan memanggil di sini. Gitu. Pemanggilan formulirnya login itu dari functionnya login form. Tapi proses penginputannya, proses berhasil atau enggaknya itu oleh function login, gitu teman-teman. Oke, sekarang kita tadi di registrasi saya ada memperlihatkan gambar ya teman-teman. Kenapa bisa ada gambar di sini? Jadi teman-teman jangan lupa di public itu teman-teman buat dulu folder. Ini buat manual ya teman-teman. Buat folder namanya asset. Di dalam asset itu teman-teman buat folder namanya ada CSS, ada fonts, ada image, dan juga ada JS. JS-nya atau JavaScript. Nah, di sini teman-teman bisa ngambil dari eksternal nih, dari luar. Misalnya gambar dari luar, teman-teman masukkan ke folder image, terus font dari luar juga teman-teman masukkan ke folder font, kayak gitu ya teman-teman. Itu bisa, asalkan teman-teman menggunakan aset ini. Nah, cara pemanggilannya, ini karena saya panggilnya itu di registrasi, maka kita lihat di view registrasi. Nah, ini di sini dengan lebar itu 300 pixel. Nah, ini cara pemanggilannya. Nah, ini teman-teman tengok, ini aset, artinya dia ada di folder aset. Terus slash image, di dalam folder aset itu ada folder lagi namanya image. Di dalam folder image baru ada file belajar.jpg. Nah, seperti ini. Nah, di sini folder aset, di dalam folder aset ada folder image, di dalam folder image ada file belajar JPG. Nah, berarti teman-teman harus di sini itu sama dengan nama file gambarnya. Jangan beda. Kalau beda, dia bakalan nggak akan muncul di webnya. Dia nggak bakalan muncul outputnya gitu. Dia harus sama ya. Kalau belajar JPG, belajar JPG. Kalau belajar PNG, PNG gitu. ALT ini sebenarnya bebas mau dipakai atau enggak, cuman kalau semisalkan gambarnya itu enggak ada, maka yang tertampil itu adalah ALT-nya gitu. Misalnya sini saya ganti belajar jadinya ya. Nah, dia nanti akan memunculkan belajarnya aja. Ini seperti ini. Dia sebenarnya nggak ada gambarnya. Gambarnya itu nggak tertampil karena salah pemanggilannya ya teman-teman. Tapi yang terpanggil itu hanya ALT-nya, judulnya aja gitu, judul gambarnya gitu teman-teman. Jadi ini jangan sampai salah ya teman-teman, biar ada pemanggilan gambarnya gitu. Sorry. Oke, begitulah video kita pada pertemuan kali ini.
Saya cuma membahas singkat aja tentang form login, registrasi, dan juga home. Gimana alurnya agar dari registrasi itu kalau berhasil dia bisa masuk ke login, kalau misalkan dia gagal dia tetap aja di registrasi. Tapi kalau misalkan udah masuk di login, kalau misalkan kita udah bener masukkan username dan juga password, dia akan masuk ke halaman home. Tapi kalau gagal dia akan balik lagi ke halaman loginnya. Nah, itu tuh insya Allah sudah saya jelaskan semuanya, tapi mungkin agak terburu-buru, saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, teman-teman semua bisa tanyakan semua di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya teman-teman, supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Saya Rafista, pamit undur diri, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye!